Para pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali rasanya saya kembali bercita komaria menemani Anda dalam ngabuburit online Ramadan 1441 Hijriah langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pemirsa, sudah hadir di studio kami Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mas'ud Said MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cita. Semangat? Alhamdulillah masih semangat. Semangat dan terus semangat. Terus semangat karena judul ceramah kita itu semangat dan optimisme. Di dalam menghadapi segala situasi kemanusiaan. Baik, dan ini rombongan yang sudah hadir di studio juga ada dari sahabat-sahabat aktivis ISNU, betul Bunda ya? Betul nggih. Dan juga kami sampaikan Prof bahwa acara kita ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah ada giat salawat, festival salawat li khamsatun, kemudian ada juga salawat tibil kulub. Selain itu acara ngaji online tadi ini diawali dengan khotmil Quran. Masih ada satu lagi Prof. Jadi ada lomba selfie yang berhadiah dari MPM Motor. Hadiahnya berupa jaket, helm dan juga tumbler. Prof, terima kasih dan pemirsa segera saja kita ikuti bersama ngaji online bersama Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mas'ud Said MA. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, para pemirsa TV dan pendengar radio di mana saja berada. Setiap kita sebagai insan beriman diminta untuk optimis. Kaum beriman adalah kaum yang memiliki keyakinan akan pertolongan Allah pada situasi apapun. Saya mohon izin ingin menyampaikan kembali optimisme ialah sikap batin yang penuh harapan bahwa ke depan itu akan ada situasi yang lebih baik biiznillah biqudratillah. Bagi orang beriman, optimisme adalah elemen keyakinan yang tersimpan di dalam dada yang menyiratkan optimisme keberhasilan dengan cara ikhtiar berdoa. Dalam ilmu sosial, optimisme itu adalah positive mind, pikiran yang positif, yang kemudian menjadi positive energy dengan berharap segala sesuatunya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan rasul, para orang soleh, para pejuang kemerdekaan, orang-orang hebat di dunia, tidak ada satupun yang hidup di dalam kemudahan. Mereka itu diterpa besar dan menjadi orang-orang yang hebat karena mereka rela menanggung beban berat di dalam memperjuangkan keyakinan agama maupun di dalam menjalani hidup di semua situasi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mengajarkan bahwa umatnya dalam situasi apapun harus yakin bahwa di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para pemirsa televisi dan pendengar yang saya muliakan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Hari-hari ini secara individual tampaknya ada goncangan psikologis. Secara situasional ada uncertainty, ada ketidakpastian. Secara sosial ada semacam alienasi atau keterpisahan kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai seluruh hidup kita menjalani. Contohnya adalah berjamaah bersama-sama, berkumpul dengan anggota organisasi, pemerintahan, dan juga di dalam bidang bisnis dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Keterpisahan kita itu memunculkan apa yang disebut di dalam psikologi massa sebagai mass fear atau ketakutan bersama. Disinilah pentingnya kita memiliki kekuatan jiwa dari himpitan dan ancaman hilangnya kesehatan yang kita tidak tahu dari mana asalnya, menempel kapan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi kalau kita optimis, insya Allah ada sesuatu rahasia di balik semua ini. Para pendengar radio dan pemirsa televisi, ada perubahan drastis yang mungkin mengancam ketenangan. Dan kita tengok tidak saja di Indonesia, tetapi negara-negara maju pun tidak terlepas dari ancaman ini. Kecongkaan bangsa-bangsa besar ternyata juga rapuh dengan virus ini. Saudara-saudara seiman yang mulia, di semua tempat, di pantai, di lembah, di gunung, di desa, di kota, di metropolitan, kita semua sedang diuji dengan ujian yang menggelisahkan. Tetapi sistem sosial kita rupanya berangsur-angsur bangkit, gotong royong bangkit. Orang-orang agenia yang dulu belum sempat memikirkan kanan kiri, sekarang terketuk hatinya. Dan itu sangat kelihatan nyata di mana-mana. Ini salah satu rahasia Allah bagaimana mendorong kita untuk bangkit bersama-sama. Para pemirsa televisi, ada di dalam Al-Quranul Karim kita diminta untuk tidak boleh putus asa, wala tayasu mir rauhillah. Kita tidak boleh bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah jalan Allah untuk mengingatkan kita secara individual, mengingatkan kita untuk lebih dekat, lebih substantif di dalam memerankan peran-peran yang formal, misalnya sebagai anggota keluarga, misalnya sebagai bapak, misalnya sebagai ibu, misalnya sebagai guru, misalnya sebagai pendidik, sebagai pengasuh. Maka hari-hari ini ada turning direction, ada belokan yang sangat curam, sehingga insya Allah secara pribadi maupun secara sosial kita akan memperbaiki diri dengan situasi yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kita ini jangan-jangan termasuk yang beliau sampaikan kemarin-kemarin itu, yaitu orang yang yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Jangan-jangan kita sedunia ini termasuk golongan yang terlalu cinta kepada harta,
tetapi lupa bahwa semua harta itu akan ada hisabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan kemarin-kemarin kita ini termasuk golongan yang yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqah, terlalu cinta kepada ciptaan Allah, kepada manusia, kepada hewan, kepada benda, kepada ciptaan, tapi lupa kepada Sang Pencipta. Jangan-jangan kita ini termasuk yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan umatnya yang yuhibbunal khusura wa yansawnal fakhfarah, lebih menyukai gedung yang megah, perhiasan yang mewah, tetapi lupa hari akhir dan kuburan. Oleh sebab itu, kita harus bermuhasabah, kita harus menghitung-hitung, kalau perlu kita bertaubat kepadanya. Sikap optimisme itu adalah sikap kepasrahan, tetapi ada harapan bahwa ke depan adalah situasi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ini adalah cara Allah. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya Jaddid Hayataka menyampaikan sebuah pesan yang sangat luar biasa. Betapa semua kita harus memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki peribadatan kita. Jangan-jangan peribadatan kita yang kemarin seru, kemarin bersama-sama ribuan, ada sifat syuk di sana. Jangan-jangan kemarin kita sebagai keluarga formalisme sebagai bapak, formalisme sebagai ibu, tapi tanggung jawab sentuhan kepada anak-anak kita. Jangan-jangan malaikat sudah melapor kepada Allah, ya Allah ya Rahman, umatmu ini rupanya telah melampaui batas. Karena Allah Sang Rahman Rahim, sudahlah maafkanlah, sudahlah berilah jalan, sudahlah mudahkanlah. Allah ya Rahman ya Rahim, dengan sifatnya itu, sudahlah biarkanlah seluruh kesalahan mereka akan saya maafkan. Tapi tidak ya Tuhan, kata malaikat, timbangan mereka itu sudah jauh melampaui batas mungkin umat-umat sebelumnya. Maka saya mohon ya Allah, kira-kira begitu dialog masyarakat, kirimlah peringatan, kirimlah sesuatu yang mereka tidak bisa menakutkannya, kirimlah pertanda-pertanda bahwa Engkaulah yang maha kuasa. Tidak ada makhluk yang adidaya dan adiguna, hanya Engkaulah tempat bersandar. Oleh sebab itu, para pemirsa televisi dan pendengar radio di Indonesia dan di Jawa Timur, di seantero dunia, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak diri saya pribadi untuk beristighfar kepada Allah, berzikir banyak-banyak. Kalau perlu zikir kita itu uzlah, tidak di tengah keramaian. Kalau perlu raungan-raungan doa kita ini menyendiri, tidak berjamaah. Kepada orang tua kita, jangan-jangan kita perlakukan mereka hanya aging saja, hanya orang yang kita minta untuk mendoakan kita, sedangkan kewajiban kita belum pernah kita melaksanakannya. Kepada Tuhan kita, jangan-jangan kita memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pesuruh untuk mengabulkan seluruh doa kita tanpa kita memperbaiki diri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ini semua tidak terjerumus di dalam kealpaan yang berjamaah, sehingga
kita harus kembali, dan inilah salah satu cara Allah untuk mengembalikan kita ke arah yang lebih baik. Para pemirsa, saya amati di Amerika, saya amati media di Australia, saya amati di Italia, di Eropa, yang dulu suara azan itu sesuatu yang asing. Maka hari-hari ini di tempat saya kuliah dulu di Australia, azan dikumandangkan sebelum seperti saat ini menjelang buka puasa. Dan orang-orang mendengar itu tidak aja sebagai sesuatu panggilan yang asing, tapi sampai menusuk ke hati mereka, sehingga seakan-akan ada ayat yang datang terbukti, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seakan-akan ada orang yang berbondong-bondong memiliki kesadaran masif. Orang bilang laboratorium di Amerika adalah laboratorium yang bisa menyelesaikan apa saja, yang bisa menemukan invention apa saja, yang bisa menerima tantangan apa saja. Tapi sejak Januari, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap merahasiakan apa yang bisa menyembuhkan penyakit yang menjadi misteri dari alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, kita di dalam kesendirian malam-malam, kita dalam situasi introspeksi, untung ada Ramadan datang. Ramadan adalah syahrullah. Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ramadan adalah syahrul ala'i. Ramadan adalah syahrul taubat. Sungguh kita dua hal itu, datangnya Ramadan dan ancaman akan penyakit yang sampai sekarang ini kita belum menemukan titik terangnya. Walaupun sudah ada tanda-tanda, adalah hal yang cukup bagi Allah untuk mendorong kita sebagai pribadi, sebagai masyarakat, sebagai negara, dan sebagai warga dunia untuk mengakhiri hal-hal yang dulu kita anggap baik, tetapi bagi Allah sungguh itu kurang menurutnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa televisi dan pendengar radio yang berbahagia, saya ingin mengutip sebuah buku La Tahzan dari karya Aid Al-Qarni, orang Timur Tengah yang membuat buku berkaitan dengan optimisme ini. Buku itu juga didukung oleh seorang ilmuwan luar negeri yang menulis buku Stop Worrying and Start Living. Jangan kita worry, jangan bersedih, dan jangan tergopoh-gopoh. Tenanglah, karena di atas sana taufik, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan jawaban untuk menolong kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 25-26, Nabi Musa alaihissalam dalam situasi yang sangat terhimpit, dalam situasi yang mungkin melebihi saat-saat ini di Indonesia, berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, bukalah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua tetap optimis, tetap semangat,
dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang baru yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang memiliki keislaman yang hakikiyah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Prof, Nyun Sewu ini mohon izin ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kita dari Pak Ahmad Budi dari Tulungagung. Pertanyaannya adalah dalam kondisi perekonomian seperti saat ini Prof, dan keadaan yang tidak menentu, sikap optimis kita yang harus ditunjukkan itu seperti apa? Terima kasih Pak Ahmad Budi. Oke. Kita mulai dari pemerintah. Pemerintah melalui Perpres nomor 1 2020 tengah mengalihkan tidak kurang dari 400,5 triliun yang dibagikan di seluruh Indonesia. Ada 4 kategori, salah satunya itu ialah membantu perekonomian UMKM dan orang-orang yang terdampak. Gubernur kita tercinta Khofifah Indar Parawansa telah dari pagi sampai pagi, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei ini berjibaku dan telah mengalokasikan tidak kurang dari 2,8 triliun untuk membantu masyarakat Jawa Timur termasuk kondisi perekonomian ini. Kabupaten kota di seluruh Jawa Timur 38 semua kemarin diminta datanya, siapa yang perlu dibantu, siapa yang perlu bantuan melalui jalur Kementerian Sosial, siapa yang harus ada data bagaimana membantu melalui dana desa yang 70 triliun itu, bagaimana membantu dari sektor pendidikan, bagaimana perbankan, bagaimana orang-orang yang belum bisa membayar karena jatuh perusahaannya ditutup, bagaimana pekerja-pekerja 16.000 itu yang dirumahkan. Semua telah diusahakan oleh pemerintah. Itu sektor pemerintah. Belum sektor swasta. Saya lihat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, yayasan-yayasan sosial, masjid-masjid, universitas-universitas bergotong royong. Itu segmen organisasi. Belum RT RW. Alhamdulillah, harus diakui kanan kiri kita telah menengok keluarganya. Ada beras, ada sembako, ada hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan dan mendahulukan orang-orang yang terdampak. Kita memberi perhatian kepada dokter, kepada para petugas medis. Rumah sakit kita dirikan, kamar-kamar kita tambah khusus untuk penderita khusus COVID-19. Optimisme tidak setiap langkah kita itu adalah energi yang insya Allah akan mencegah kita. Dalam ilmu kesehatan, energi positif itu adalah imunitas. Kalau kita menyerah pasrah, maka imunitas kita akan patah. Tapi sedemikian pula jangan diartikan optimisme itu adalah gegabah, menggampangkan semua masalah. Para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun Anda berada, manusia itu tetaplah manusia. Pada saat tertentu ketika dia kaya dan kekayaannya itu melebihi ekspektasi dan secara komparatif melebihi teman-temannya, maka datanglah sikap sombong. Manusia adalah manusia yang hanif. Ketika jabatan kecil, dia masih menjadi manusia. Ketika jabatan agak tinggi, dia masih menjadi manusia. Tapi tidak semua orang kuat dengan jabatan tinggi. Orang menganggap bahwa jabatan itu adalah keberkahan. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang punya intuisi keagamaan spiritual tinggi juga melihat bahwa jabatan itu adalah amanah dan cobaan. Karena tidak semua orang kuat dengan jabatan. Kepintaran ketika SD, SMP, SMA, ketika dia punya titel kepakaran tertentu,
orang masih kuat, tapi setan itu menggeliat di mana-mana. Kadang kepakaran seseorang menggelincirkan dia lupa kepada sumber ilmu, lupa kepada kewajiban dia menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Apa saja bisa menggelincirkan manusia. Sistem sosial yang sekarang ini mungkin perlu direvisi. Apakah benar kita mendapatkan hak yang banyak tanpa bekerja, sedangkan yang kecil-kecil bekerja begitu keras, begitu lama, begitu berat, begitu dengan banyak risiko, tetapi payment roll-nya, gap-nya jauh dari Anda yang di atas. Apakah benar sistem dunia sekarang ini dikuasai oleh negara-negara Eropa, negara-negara Amerika? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu karena belum saya teliti. Apakah benar Allah menghantam negara-negara yang congkak lebih dulu daripada negara-negara yang dihuni oleh orang-orang saleh? Alhamdulillah masjid kita ini, masjid besar, masjid di kota kabupaten, Masjid Nasional Al-Akbar sekarang bangkit. Dakwah dilakukan dengan cara-cara tidak konvensional. Ini adalah hikmah dari rahasia Allah tentang situasi yang sekarang ini. Para pemirsa televisi dan radio yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak kepada kita, ilmu pengetahuan, kemerdekaan, keutuhan keluarga, rizki, kesehatan kalau dihitung, kesehatan kaki, kesehatan mata, kesehatan tangan, kesehatan telinga, udara yang berlimpah, kesegaran jasmani, semua tanpa ada syaratnya. Tetapi jangan-jangan malaikat melapor kepada Allah, ternyata manusia yang engkau berikan nikmat yang banyak itu hampir-hampir kufur. Mudah-mudahan kita tidak kufur. Oleh sebab itu, semuanya ini adalah perangkat Allah, sistem Allah, dan peringatan Allah yang nyata agar kita kembali kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa televisi dan pendengar radio dimanapun berada, saya ingin simpulkan. Yang pertama, ini adalah peringatan secara pribadi kepada kita masing-masing. Ini adalah peringatan secara sistemik, karena tidak ada satu negara pun yang riang gembira menerima imbas ini. Ini adalah sebuah dalam tanda petik paksaan Allah untuk mengingatkan kita, karena peringatan-peringatan yang kemarin, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, fatwa-fatwa ulama, jangan-jangan hanya didengar telinga dan sebagian masuk hati dan sebagian besar tidak dilaksanakannya. Keindahan-keindahan itu hanya ada di lisan, keindahan-keindahan itu hanya ada di komitmen, keindahan-keindahan itu ada di sumpah, tetapi di dalam pelaksanaan, wallahu a'lam bishawab. Semua rahasia ini harus kita fikirkan kembali, kita masukkan dalam hati, dan saya mengajak diri saya pribadi untuk menguatkan keyakinan, untuk meninggikan positive mind, husnudzon illallah, husnudzon kepada semuanya ini, karena dengan husnudzon kita akan mendapatkan berkah yang melimpah-limpah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini masih defisit. Kalau kita menghitung semua karunia Allah, pasti kita tidak bisa menghitungnya, apalagi kita mensyukurinya. Ma'asyiral hadirin, pemirsa televisi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ini berakhir dengan hikmah yang baik. Semoga tatanan diri kita, peribadatan kita, peletakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan kita, keyakinan kita kepada ajaran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menguat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Telah kita ikuti bersama ngaji online bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mas'ud Said MA. Terima kasih Prof sudah hadir di studio, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Rahman. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pengurus dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar yang terus setia bersama kami dalam Ramadan Online 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semakin sehat dan semakin semangat terus menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ini. Saya Nucita Komariah undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.